membahas tentang sensus penduduk dari Badan Pusat Statistik tahun 2020. Oke, caranya bagaimana? Nah, ini dia. Pertama kita buka browser ya. Lalu dalam browser ini kita ketikkan sensus. Nah, ini adalah sensus.bps.go.id atau Badan Pusat Statistik. Ya, seperti ini. Lalu kita ketik saja salah satu ini aja ya, login. Oke, kita ketik, maka kita akan masuk ke halaman ini ya, sensus penduduk online Republik Indonesia. Nah, sensus penduduk online ini dimulai dari tanggal 15 Februari sampai 31 Maret 2020. Nah, ini dia, ada ucapan selamat datang Bapak Ibu saudara-saudari yang terhormat dalam rangka sensus penduduk 2020. Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Pusat Statistik bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri melakukan sensus penduduk online. Silakan melakukan pengisian data Anda dan keluarga secara mandiri melalui situs web ini. Dan ya, kita ini dia, ada waktu pengisian sekitar 5 menit untuk anggota keluarga. Siapkan kartu keluarga atau kartu tanda penduduk, dokumen pernikahan atau dokumen perceraian, surat keterangan kematian, termasuk untuk anggota keluarga tambahan jika memungkinkan. Apabila ingin menyimpan data sementara, silakan tekan tombol simpan sementara. Oke, kita langsung saja ya. Pertama itu kita coba isikan nomor induk, yaitu nomor induk itu nomor KTP kita ya. Misalkan seperti ini, kemudian nomor kartu keluarganya juga kita isi. Oke, kemudian isikan kodenya, kode yang ada di sini ya. Kita lihat ada angka itu 987923. Kita cek lagi 987923. Oke, kita coba cek keberadaan. Oke, sekarang kita buat password. Yang berikut untuk mengamankan data yang Anda isi di sensus penduduk online. Buatlah password yang aman dan mudah diingat. Password yang aman terdiri dari huruf dan angka, serta minimal 6 karakter dan maksimal 15 karakter. Oke, sekarang kita coba untuk isi passwordnya. Kemudian ulangi passwordnya. Kemudian pilih pertanyaan keamanan. Oke, apa aja, misalkan pilihan kita yaitu kucing. Kayak ini kucing. Lalu kita buat password. Oke, nah ini kita waktu pengisian sekitar 5 menit untuk tetap anggota keluarga. Siapkan kartu keluarga, KTP, surat nikah ya, dokumen perceraian atau surat keterangan kematian jika anggota keluarga kita ada yang sudah meninggal. Nah, kemudian apabila ingin menyimpan data sementara, silakan tekan tombol simpan sementara. Oke, lalu kita akan mulai mengisi. Kemudian ini dia, kita isikan alamat tempat tinggal sekarang, yaitu provinsi. Nah, karena saya berada di Depok, maka mungkin saya masuknya ke Jawa Barat ya, Jawa Barat. Kemudian ke kotanya kita bisa ini Depok, kecamatan Tapos, oke, kecamatan Tapos, desa
kelurahan. Nah ini tapos juga karena saya tinggal di kota Depok, jadi kota Depok itu masuknya ke provinsi Jawa Barat. Lalu saya itu berada di kecamatan Tapos, desa atau kelurahannya Tapos. Oke, kemudian ini RT RW, dan jika tidak dapat menemukan sini, oke, belajar misalkan RT kita. Nah ini ada ya, oke, nama jalan dan nama rumah. Oke, jadi isi sesuai nama rumah jalan yang dekat di rumah kita, juga sesuai dengan nomor rumah ya. Oke, kemudian keterangan tempat tinggal keluarga, yaitu terus kepemilikan, yaitu milik sendiri ya. Kemudian apakah tempat tinggal ini menggunakan listrik ya, jika iya ya pilih ya. Ini ada pilihan apakah kita menggunakan PLN 1300 watt atau lebih, atau PLN 450 watt atau 900. Biasanya kita pakai yang 450 watt atau 900 watt, itu biasanya yang rumahan ya. Kalau emang kita pakai yang itu ya udah kita centang aja, kita pilih. Kemudian ke bawah lagi, apa sumber air minum utama yang digunakan keluarga. Nah ini biasanya kita pakai yang pompa atau sumber pompa. Kalau emang di perumahan biasanya memakai yaitu air pump atau PDAM. Kemudian ada juga yang menggunakan air kemasan atau air isi ulang. Itu kemudian ke bawah lagi ya, apakah di rumah ini ada fasilitas jamban, tempat buang air besar atau septic tank ya. Oke, kemudian lanjut, apakah jenis lantai terluas di rumah ini. Nah ini ada macam-macam, ada yang pakai keramik, marmer, granit, karpet atau parket. Kemudian ada lagi yang ubin, tegel atau teraso. Kemudian ada yang semen atau kayu, papan, bambu, tanah. Nah ini kita isi aja sesuai rumah kita ya. Biasanya kita itu sudah pakai keramik. Oke, kemudian setelah semua terisi kita klik lanjut. Nah, ini berikutnya ada lagi ya, atau nama anggota keluarga Anda. Apabila ada anggota keluarga yang harusnya ada di dalam keluarga ataupun keluarga baru, tambahkan ke dalam daftar keluarga di bawah. Atau keluarga baru adalah bayi atau orang lain yang sudah tinggal 1 tahun atau lebih. Kemudian kalau emang sudah ada seperti ini, berarti kita bisa lanjut. Keberadaan ini masih ada ya. Kemudian nomor keluarga betul, nomor pendudukan, oke, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Indonesia ya. Ini juga kita centang jenis kelaminnya laki-laki. Kemudian provinsi tempat lahir itu masih ya Jawa Barat. Ini Jawa Barat. Kemudian kabupaten atau kota lahirnya dulu Bogor ya, Kabupaten Bogor. Dan tanggal lahirnya di sana itu, ini bisa kita lihat di KTP ya, tanggalnya nih, tanggalnya, kemudian bulannya, oke, Januari, kemudian tahunnya. Oke, kemudian nomor ya sudah langsung, ini otomatis ya terisi. Satu sumbangan dengan kepala keluarga, itu untuk anggota keluarga tambahan satu sumbangan keluarga mengacu pada keluarga yang ditinggali. Ini yaitu ada kepala keluarga ya. Apakah alamat tempat tinggal Hadisan sama dengan alamat tempat tinggal keluarga ini? Ya betul. Tahun berapa itu kok nggak salah ya, sejak menikah itu kok nggak salah itu sejak saya
akhir ya, itu kalau nggak salah tahun, maaf ini minusnya minus. Oke, itu ya. Ini puasa tangan sendiri kata kalian yang susut benar tanggal patahnya. Nah, kalau kita ya tidak, tapi mungkin kita pilih aja lainnya ya, karena ya memang World ini ya sudah umurnya sudah lumayan tua ya, sudah cukup tua. Jadi dulu itu memang jarang sekali ya yang memiliki akte kelahiran. Oke, negara Indonesia, suku yaitu dari Sunda ya, karena ya keluarga saya ini memang keturunan Sunda. Oke, kita ketik Sunda, kemudian agama Islam, perkawinan, kawin masih ya, masih untuk menikahkan betul. Nah, ini jika kita tidak ada akte pernikahan ya sudah, biarkan saja. Kemudian ijazah pendidikan tertinggi, tergantung kita ya, ijazah kita itu paling tingginya itu apa ya. Oke, kemudian setelah kita pilih dokumen apakah bisa bahasa Indonesia ya, bisa. Bisa PC yang bisa dilakukan yang bekerja ya. Tidak sekolah atau kuliah tidak, ini bisa dilakukan. Ini ada lainnya, yaitu lainnya adalah aktivitas yang tidak termasuk dalam pilihan jawaban, seperti olahraga, misalkan kursus piknik, kegiatan sosial, misalnya berorganisasi dan bekerja bakti, dan kegiatan ibadah keagamaan, misalnya majelis taklim atau pengajian. Nah, jika Anda mengikuti misalkan pengajian ya, klik saja ya. Kemudian selain itu mengaji, itu agama mengaji. Oke, apakah jasa pensiunan? Tidak. Pensiunan ini adalah itu ada karyawan yang sudah pensiun, biasanya diberikan uang pensiun tiap bulan ataupun pesangon. Nah, pensiun di sini tidak termasuk orang yang menerima uang pensiun dari suami atau istri yang meninggal. Jadi kalau emang seperti PNS ataupun dulunya pegawai negeri itu biasanya ada ya pensiunan. Oke, ini pekerjaan utama. Kita ada gambar turun jawaban, kita pilih saja. Nah, ini kita klik saja misalkan berpertanian, karena memang orang tua saya itu ya bertani ya. Kemudian jasa saya ya, kita pilih saja misalkan. Jadi ini deskripsi pekerjaan yang biasa dilakukan ya, bahwa kita bekerja sebagai pedagang. Kita pilih aja kita sehari-harinya itu misalkan berdagang atau berjualan pakaian atau sayuran atau ya peralatan lainnya ya. Misalkan kita bekerja ya, kita pilih aja, kita deskripsikan pekerjaan kita itu seperti apa. Misalkan seperti ini, menanam padi atau menanam sayuran, kemudian status pekerjaan, bersendiri dengan pekerja dibayar bersama dengan ayo. Oke, misalkan seperti ini ya. Oke, setelah itu ya kita klik lanjut. Oke, lalu ini ya istri ya.
Oke, setelah itu ya ini semua sudah selesai ya, sudah beres. Tapi ini ada status atau data yang belum lengkap. Coba kita lihat di sini. Mana ini? Oh ini ya, kabupaten atau kota tempat lahirnya ini Bogor ya. Oke, sini sudah ya. Oke, sepertinya sudah. Lalu kita lanjut ringkasan. Nah, setelah itu lihat sudah dicentang semua, berarti sini sudah lengkap ya. Nah, setelah itu kita bisa kirim. Nah, langsung aja ini ya, periksa kembali isian sebelum data dikirim. Jika Anda akan melengkapi data, mohon untuk menyimpan sementara. Anda hanya memiliki satu kali kesempatan untuk melakukan perubahan setelah data terkirim. Kemudian dengan menekan tombol kirim, saya menyatakan bahwa data di atas adalah benar-benar data pribadi dan diisi dengan sebenar-benarnya sesuai kondisi saat pengisian ini dilakukan. Oke, saya rasa semuanya sudah ya. Jadi bisa langsung kirim aja. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini dia, ini sudah berhasil ya, data Anda berhasil dikirim. Berarti sekarang yaitu data yang kita isi tadi itu sudah selesai ya, sudah terdaftar. Jadi orang tua saya ini sudah terdaftar di Badan Pusat Statistik. Oke, nah ini dia, terima kasih ya telah berpartisipasi dalam kegiatan sensus ini. Silakan unduh bukti pengisian sensus. Nah ini kita bisa unduh bukti pengisiannya, dan kita bisa juga kembali ke halaman utama. Oke, sebagai bukti ya, kita bisa unduh aja di sini. Nanti semua yang kita isi tadi itu bisa di download ya, ini dengan format PDF ya. Nanti ini suatu-waktu kita bisa buka, kita bisa cek. Nah ini sudah download, sudah selesai ya. Oke, jadi mungkin itu saja tutorialnya, yaitu cara sensus penduduk online di Badan Pusat Statistik tahun 2020. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.